Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsandi Irfalsa, NIM 2087036, Prodi Pendidikan Pelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Kekeluargaan Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pada buku Motor Kontrol dan E-Learning Behaviora Evaluasis halaman 96 sampai 160 pada bab 3, yaitu pemrosesan informasi manusia. Model pemrosesan informasi ini didasari oleh teori belajar kognitif Piaget dan berorientasi pada kemampuan peserta didik memproses informasi yang dapat memperbaiki kemampuan. Pemrosesan informasi merujuk pada cara mengumpulkan, menerima stimuli dari lingkungan, mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep, dan menggunakan simbol verbal dan visual. Model pengolahan informasi. Kita harus menyadari tentang apa dan pertimbangan-pertimbangan bagaimana agar memukul bola dengan tepat. Misalkan saja pertimbangan tersebut: A. Posisi lawan, B. Cara lawan memukul bola, C. Kecepatan bola, D. Di mana bola akan memantul, E. Bagaimana dengan spin bola, F. Kemana kita harus mengembalikan bola lawan. Jadi, hanya untuk memukul bola saja, kita harus membuat keputusan. Kemudian, untuk setiap keputusan yang kita buat, diperlukan sejumlah informasi yang ada, dan diperlukan pertimbangan atau kita proses agar supaya kita mampu memberikan respon yang benar. Model pemrosesan informasi yang disederhanakan. Teori pemrosesan informasi disederhanakan, yaitu membandingkan otak manusia dengan komputer atau prosesor dasar. Diteorikan bahwa otak bekerja dalam urutan tertentu. Seperti halnya komputer, urutannya adalah sebagai berikut: menerima masukan, memproses informasi, dan memberikan keluaran. Teori ini menyatakan bahwa kita sebagai manusia akan mengolah informasi dengan cara yang serupa. Seperti komputer menerima masukan, pikiran akan menerima informasi melalui indera. Jika informasi difokuskan, itu akan pindah ke memori jangka pendek. Sementara dalam memori jangka pendek atau memori kerja, pikiran mampu menggunakan informasi untuk mengatasi lingkungannya. Informasi tersebut kemudian dikodekan ke memori jangka panjang, di mana informasi tersebut kemudian disimpan. Informasi tersebut dapat diperoleh kembali bila perlu dengan menggunakan eksekutif pusat. Eksekutif pusat dapat dipahami sebagai pikiran sadar. Eksekutif pusat dapat menarik informasi dari memori jangka panjang kembali ke memori kerja untuk digunakan. 3 tahap pengolahan informasi. Pengolahan informasi bermula ketika sebuah input stimulus visual, auditori mengenai satu atau lebih pada panca indera, pendengaran, penglihatan, dan peraba. Register sensorik yang sesuai menerima input dan menyimpan sebentar dalam bentuk rekaman indrawi. Dalam hal ini telah terjadi persepsi pengenalan pola, yaitu proses pemberian makna terhadap sebuah input stimulus. Proses ini biasanya tidak termasuk penamaan, karena penamaan memerlukan waktu dan informasi hanya berdiam di register sensorik selama sepersekian detik. Dalam persepsi terjadi percekcokan sebuah input dengan informasi yang telah diketahui. Sifat pengolahan serial dan paralel. Beberapa tahap terjadi secara paralel di tempat yang berbeda, seperti pembuatan elektronik, perakitan mesin, dan perakitan sasis. Tetapi pada berbagai waktu selama proses keseluruhan, komponen-komponen ini digunakan untuk menyelesaikan tahap perakitan akhir. Setelah perakitan akhir, bayangkan tahap uji coba, di mana pengemudi mencari masalah sebelum mobil dikirim ke dealer. Sebagai tahap lain, analogi sederhana ini berisi contoh pemrosesan paralel tumpang tindih dalam waktu perkaitan elektronik Gine dan tahap body, dan pemrosesan serial tahap perakitan akhir dan test drive yang tidak tumpang tindih. Jadi sistem ini memiliki pemrosesan serial dan paralel, tetapi pada waktu yang berbeda dalam urutan total. Analogi lainnya yang berguna untuk memahami pemrosesan serial dan paralel adalah persiapan makanan. Bab 4, perhatian dalam dan performa.
Ada definisi yang berbeda tentang perhatian dan orang menggunakan istilah tersebut dalam berbagai cara pertimbangan tugas mengemudi mobil. Pengemudi harus mengetahui rute yang telah direncanakan sebelumnya, serta di mana posisi mereka saat ini dalam kaitan dengan rute tersebut untuk melakukan belokan yang sesuai pada waktu yang tepat. Pengemudi juga harus waspada terhadap lalu lintas lain, mobil, penjalan kaki, dan pengendara sepeda, dan mampu menghadapi perubahan mendadak. Pengendalian gerakan membutuhkan jenis perhatian lain, meskipun kita menghabiskan lebih sedikit waktu dan energi untuk memikirkan tentang bagaimana mengordinasikan anggota tubuh kita dalam ruang dan waktu saat keterampilan berkembang. Jenis perhatian kita hanya dapat memperhatikan satu hal pada suatu waktu atau hanya memikirkan satu pikiran pada satu waktu. Dalam kaitannya dengan perilaku motorik, kita tampaknya sangat dibatasi dalam jumlah hal yang dapat kita lakukan pada waktu tertentu, seolah-olah batas kapasitas maksimum tertentu akan terlampaui jika terlalu banyak aktivitas yang dicoba. Ciri penting lainnya adalah perhatian itu selektif. Kita dapat berkonsentrasi pada satu hal atau pada hal lain yang dapat bebas mengalihkan perhatian bolak-balik di antara banyak hal. Di sini kami membahas beberapa jenis perhatian yang sangat relevan dalam pengendalian keterampilan motorik. Perhatian dan kesadaran di awal sejarah penelitian tentang kinerja manusia seperti yang tersirat dalam pernyataan James 1890, perhatian dikaitkan dengan gagasan tentang kesadaran yang didefinisikan secara longgar sebagai apa-apa yang kita sadari pada waktu tertentu. Istilah sadar dan khususnya konsep perilaku bawah sadar tidak lagi dikuasai selama pertumbuhan behaviorisme. Setelah pergantian abad ke-20, pengukuran kesadaran itu merupakan karena pada saat satu-satunya cara untuk memahami adanya dalam kesadaran peserta adalah meminta mereka untuk introspeksi atau mencari pikiran mereka sendiri, dan ini terlalu subjektif untuk pendekatan behavioris terhadap pengumpulan data dan B-teori. Perhatian sebagai upaya atau gairah cara lain untuk mengoperasionalkan gagasan tentang perhatian didasarkan pada gagasan bahwa ketika orang melakukan tugas-tugas yang menuntut perhatian seperti membaca artikel ilmiah yang menantang atau menyelam dalam kompetisi renang, mereka mengeluarkan upaya mental yang terungkap dalam berbagai ukuran fisiologis. Ketika peserta diminta untuk melakukan berbagai tugas memori, diameter pupil meningkatkan saat mereka berada di bawah tekanan untuk memberikan jawaban. Peningkatan lebih besar untuk tugas yang lebih sulit. Demikian pula berguna untuk mempertimbangkan perhatian yang tercermin dari berbagai ukuran fisiologi, dari gairah dimensi yang menunjukkan sejauh mana partisipasi diaktifkan atau tereksitasi. Perhatikan sebagai kapasitas atau sumber daya menunjukkan bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam kapasitas atau sumber daya yang tersedia untuk menangani informasi dari lingkungan. Ide untuk konsep kapasitas perhatian yang terbatas diilustrasikan dalam kemampuan untuk melakukan dua tugas secara bersamaan. Jika aktivitas A membutuhkan perhatian, maka beberapa atau mungkin semua dari kumpulan kapasitas terbatas perhatian harus dialokasikan untuk kinerjanya. Karena jumlah kapasitas ini dianggap terbatas, beberapa aktivitas lain B yang memerlukan sejumlah kapasitas ini akan bersaing dengan A untuk mendapatkan sumber perhatian yang terbatas ini. Ketika kebutuhan gabungan akan sumber daya melebihi jumlah total kapasitas perhatian yang tersedia, maka B harus mengganggu kinerja A, dan sebaliknya. Interferensi sebagai ukuran perhatian jika dua tugas dapat dilakukan secara bersamaan karena masing-masing dapat dilakukan secara individual, maka setidaknya salah satu tidak memerlukan perhatian atau sebagai dasar kapasitas terbatas. Kami akan mengatakan bahwa setidaknya satu dari tugas itu otomatis. Di sisi lain, jika satu tugas dilakukan kurang baik di saat digabungkan dengan beberapa tugas sekunder,
Kemudian kedua tugas tersebut dianggap membutuhkan beberapa kapasitas terbatas. Dalam hal ini, kedua tugas tersebut membutuhkan perhatian selama beberapa dekade terakhir. Kriteria inferensi ini menjadi ujian kritis apakah tugas tertentu membutuhkan perhatian atau tidak. Interferensi struktural dan interferensi kapasitas kinerja dua tugas secara bersamaan dapat mengakibatkan interferensi di antara mereka karena berbagai alasan. Hanya beberapa di antara yang dapat diinterferensikan sebagai interferensi karena keterbatasan dalam beberapa kapasitas pusat perhatian. Untuk menghadapi masalah ini, peneliti telah mendefinisikan dua jenis interferensi struktural dan kapasitas. Hasil interferensi struktural ketika fisik atau struktur neurologis adalah sumber penurunan. Misalnya, tangan hanya dapat berada di suatu tempat pada suatu waktu, dan interferensi antara pengguna layar sentuh di dashboard mobil yang melakukan panggilan telepon dan mobil dengan tangan yang sama akan menjadikan nudge. Setidaknya sebagai untuk jenis batasan ini tidak harus terbatas pada beberapa kapasitas tersebut. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.